Sama satu lagi itu waktu kuliah itu hampir 3 tahun. Wih, berarti hampir sepanjang masa kuliah tuh. Hampir. Fokus nggak tuh kuliahnya? Oh, fokus dong. IPK Waduh. tetap di atas 3,5. Waduh, mahasiswa Mantap. teladan. Kok Yap. bisa coba-coba dibagi best practice-nya dong? Nah, justru kalau halo Sanas, kembali lagi di podcast Bangku Remaja. Masih bareng saya Ari dan juga Olive. Oke, hari ini kita mau bahas satu topik nih tentang relationship. Nah, di sini ada pembaca yang tanya nih ke Olive, Kak, kalau pacaran bikin kita nggak fokus belajar gimana ya? Hahaha. Tidak mungkin dong jawabannya, ya jangan belajar. Tapi nggak mungkin juga jawabannya jangan pacaran. Udah susah-susah dapet pacar. Ya, emang susah ya? Ya bagi sebagian orang susah, butuh effort. Butuh effort. Oke, Gimana gimana ya? nih? Pernah nggak dulu Kak Olive itu pacaran pada waktu SMA atau kuliah? Aku malah udah kerja sih. Udah Berarti aku kerja. terlalu fokus belajar kayaknya ya. Oh, gitu. Pas sekolah paling ada ya cuman kayak gebetan-gebetan aja. Ya, ya. Sama satu lagi itu waktu kuliah itu hampir 3 tahun. Wih, berarti hampir sepanjang masa kuliah tuh. Hampir. Fokus nggak tuh kuliahnya? Oh, fokus dong. Waduh. IPK tetap di atas 3,5. Waduh, mahasiswa Mantap. teladan. Kok Yap. bisa coba-coba dibagi best practice-nya dong? Nah, justru kalau sama satu lagi itu waktu kuliah itu hampir 3 tahun. Wih, berarti hampir sepanjang masa kuliah tuh. Hampir. Fokus nggak tuh kuliahnya? Oh, fokus dong. Waduh. IPK tetap di atas 3,5. Waduh, mahasiswa Mantap. teladan. Kok Yap. bisa coba-coba dibagi best practice-nya dong? Nah, justru kalau jalan bareng gitu buat tanding bareng, sparring partner. Sparring. Nah, itu kan aku ngelihatnya, oh iya, pasanganku harus jadi sparring partner buat aku gitu, supaya kita sama-sama memotivasi gitu. Dulu itu aku ingat mantanku itu IPK semester 1-nya di bawah 3, antara 2,7 2,8. Begitu. Nah, itu sebelum pacaran sama aku. Tapi setelah pacaran sama aku, naik itu IPK-nya 3,2 sampai di atas 3,5 gitu. Widih. Oh, jadi maksudnya kamu tuh kayak ngajak dia belajar mulu ya? Ya nggak belajar mulu sih. Ada aktivitas lain. Ibadah bareng. Oh, gitu. Seperti Ikut itu. UKM bareng. Nggak, beda Oh, UKM, beda. beda. Ya, enggak. Nah, malah niatnya sebagai sparring partner sih, jangan sampai apa ya, nilai dia jeblok atau nilai aku jeblok gitu ya. Harus sama-sama ngebuktiin nih kalau di apa ya, di orang tuanya masing-masing gitu, kalau oh ini loh pasangan yang tepat buat kami gitu. Karena bisa bagi waktu gitu. Mm-mm. Nah, prakteknya gimana gitu? Itu kadang-kadang nggak berasa loh kita lagi apa hingar-bingarnya punya pacar baru. Pasti kan banyak hal menarik yang kita pengen lakuin bareng kan. Main bareng, nonton bareng, nyobain coffee shop, resto-resto baru yang bareng, foto-foto tempat Instagramable itu pasti semua pengen dilakuin masalahnya. Mungkin harusnya sama sih kalau kita mau apa ya, lagi sendiri gitu. Kita tuh harus punya agenda yang jelas gitu. Kalau sendiri kan ya udah agenda sendiri gitu. Kalau lagi pacaran ya agendanya agenda berdua kurang lebihnya gitu. Jadi kapan kita mungkin ada aktivitas sendiri, kapan kita ada aktivitas berdua untuk happy-happy, kapan ada aktivitas untuk mengerjakan tugas tanggung jawab, seperti itu sih. Jadi kayak bikin jadwal bareng pacar gitu ya. Gitu. Atau mungkin pas waktu beda kelas ya akhirnya ketemu gitu, aku dapat tugas ini nih, bantu aku dong gitu untuk lebih paham gitu. Ya udah dibantu aja sih. Menurut aku gitu. Oh, jadi kayak ya udah hidupnya tetap kehidupan pelajar normal kayak biasa.
Cuman aktivitas yang tadi dilakuin sendiri jadi berdua aja, bedanya cuma itu doang gitu ya. Ya kan kayak nonton sendiri kan juga nggak masalah kan menurut aku gitu. Iya sih. Coffee shop atau makan sendiri pun juga nggak masalah. Tapi ketika ada pacar ya, ya kita ajaklah pasangan kita. Menurut aku sih gitu. Iya sih. Tapi aku setuju sih. Ketika sekolah perlu banget nih kita nunjukin justru kita kelihatan dewasa ketika kita bisa tetap sekolah tuh nggak jadi korban dari pacaran kita gitu loh. Sama kayak ketika kalau aku yang di pacaran di usia kerja, aku juga tetap menjaga biar performa pekerjaan nggak turun gitu loh, gara-gara terlalu sibuk gitu sama pacar misalnya. Itu juga emang sebenarnya prinsipnya mirip gitu, di tahapan usia manapun kita mulai berpasangan, prioritas hidup sehari-hari jangan ditinggalin gitu kan. Ya sih, benar-benar, karena yang akan menilai itu menurutku bukan kita tapi orang di sekitar kita cuma akan ngerasain hasilnya nanti di ujung gitu. Toko-toko nggak lulus ya yang ini, atau kok tahu-tahu nilaiku turun ya. Kan kita nggak berasa dong kalau lagi seru-serunya pacaran gitu, tapi yang bisa memberi penilaian dini itu sebenarnya orang di sekitar kita sih, kayak keluarga yang tahu-tahu komen gitu. Kayak jangan heran sih emang kalau kadang-kadang keluarga itu jadi yang pertama untuk mengendus, kayaknya ini pacarannya udah terlalu menyita waktu dan nggak sehat nih, prestasi akademik bakal turun nih. Jauh sebelum kita tahu nilai kita bakal berapa di ujungnya gitu. Jadi kadang-kadang mungkin komen-komen dari orang sekitar walaupun menjengkelkan gitu, kayak kok diingetin lagi sih suruh belajar, atau bahkan diperingatkan kayak nggak boleh pacaran dulu sampai selesai sekolah deh kalau kayak gini gitu. Itu kan omongan yang kita sebel banget ya. Betul. Tapi ya itu ada sebabnya pasti ya. Bener sih, bagus banget nih contoh yang udah dikasih ke Ari. Jadi dari awal sebelum ada komen-komen gitu udah tunjukin dulu kalau kita bertanggung jawab nih atas keputusan kita gitu ya. Yang mau pacaran kan kita. Ya tujuan kita pacaran itu kan tidak menghilangkan tujuan kita untuk hidup di masa kini gitu ya. Kalau sebagai pelajar, tujuan kita hidup sebagai pelajar adalah lulus, mendapatkan nilai yang baik, mungkin masuk kampus yang bagus, kalaupun yang kuliah ya lulus dengan hasil yang memuaskan, bisa keterima kerja segala macam. Itu kan tujuan hidup manusia kan kurang lebih rata-rata kayak seperti itu kan ya. Betul sih. Kalau tujuan pacaran ya kedepannya tentunya kepengennya nikah gitu, tapi itu kan tidak harusnya tidak saling kontradiktif gitu, tidak saling menghancurkan satu sama lain seperti itu. Seharusnya tetap bisa jalan bareng gitu, tapi ketika salah satunya merugikan, nah itu yang perlu dipertimbangkan. Kira-kira kalau misalkan kita terlalu fokus belajar atau mencapai karir, tapi relationship sama pacar itu terganggu, mungkin ada nggak hal-hal yang bisa dilakukan bersama, quality time-nya, atau mungkin caranya gimana supaya tetap relasi ini tetap hangat gitu. Nah, begitupun sebaliknya gitu, kalau misalkan relasinya hangat banget, tapi aspek pendidikan atau karir itu nggak justru menurut, bisa nggak nih untuk didongkrak gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan caranya gimana, entah misalkan mengerjakannya bersama-sama segala macamnya gitu. Itu kan juga hal yang perlu dipertimbangkan untuk summer seperti itu. Betul. Nah, kalau kamu mungkin masih kesulitan untuk kayak belum kebayang nih gimana gitu bikin plannya, bagi waktunya, kamu bisa cek artikel-artikel di www.majalasandi.com. Di sana ada banyak artikel tentang manage waktu, manage kegiatan buat pelajar. Kamu cukup search aja di kolom pencarian misalnya bagi waktu atau tips pacaran gitu. Itu pasti akan banyak keluar artikel-artikel yang akan bisa membantu kamu, yang ditulis oleh sesama pelajar seperti kamu juga gitu. Nah, ada lagi nih Kak? Ya sih, harapannya semoga ya Sanars tetap bisa mencapai harapannya, goalnya sebagai pelajar. Kalaupun sedang berrelasi, semoga tetap terjaga juga dengan baik seperti itu. Amin. Semangat ya kalian-kalian yang di awal tahun ini mungkin baru punya pacar baru, baru mulai pacaran, pasti semangat banget. Jangan lupa, jangan pertaruhkan masa depan kalian dengan hubungan yang baru dimulai ini gitu. Oke, semangat teman-teman. Dan kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lagi yang pengen disampaikan,
kayak, ih kok kita sering baca-baca pertanyaan pembaca nih, emangnya pada chat di mana sih gitu. Kalian juga bisa ketika lagi browsing website Sunday itu di kolom bawah tuh ada box di mana kalian bisa masukin pertanyaan kalian dan kita akan memilih beberapa pertanyaan untuk kita bacain, kita bahas di sini gitu. Mantap. Oke, kalau gitu sampai kita ketemu di konten-konten selanjutnya ya. Bye sana. Bye.